Penasaran gimana audio bisa terkirim tanpa kabel? Di video ini kita bakal bahas cara kerja wireless RX or TX system dari pengiriman sampai penerimaan sinyal. Yuk, kita mulai. Halo semua, perkenalkan nama saya Bagja Maulidi Muhammad. Jadi di sini saya akan presentasikan tentang perkembangan teknik telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama dalam bidang bisnis, dalam bidang pendidikan dan juga bidang sosial. Terus dengan adanya telekomunikasi ini, manusia jadi dapat berkomunikasi secara real time tanpa adanya batas jarak dan juga waktu. Sehingga pertukaran informasi ini menjadi lebih efisien dan juga gampang. Selain itu, telekomunikasi juga mendukung kemajuan teknologi digital seperti konferensi video, media sosial, dan juga layanan internet yang semakin memudahkan aktivitas manusia. Jadi, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi seperti suara, data, tulisan, dan juga gambar jarak jauh melalui media elektronik atau elektromagnetik. Jadi seperti kabel, serat optik, radio, ataupun satelit yang memungkinkan komunikasi antar tempat berjauhan secara tepat dan juga cepat. Untuk mencakup berbagai teknologi dari telegraf kuno hingga internet dan ponsel modern, melibatkan komponen yang seperti perangkat, saluran transmisi, dan juga jaringan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai komponen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatan Silveriano. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana komponen telekomunikasi. Dalam komponen itu ada dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sumber atau source. Sumber adalah asal-usul informasi dalam konteks manusia. Ini adalah otak yang memproses ide, kejadian, atau perasaan menjadi sebuah pesan. Peran utamanya itu melakukan proses encoding, yaitu mengubah pemikiran abstrak menjadi bentuk yang dapat dikirimkan seperti kata-kata, gambar, atau kode. Selanjutnya ada penerima atau receiver. Receiver adalah pihak yang merangkap pesan agar komunikasi berhasil. Penerima harus mampu melakukan decoding atau penerjemahan kembali simbol atau sinyal yang diterima menjadi informasi yang dimengerti. Peran utamanya sendiri ada menginterpretasikan pesan. Efektivitas komunikasi sangat beruntung pada apakah interpretasi penerima sama dengan maksud asli sang sumber. Selanjutnya yang ketiga ada informasi atau pesan. Ini adalah isi atau entitas yang dikomunikasikan. Pesan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencakup elemen nonverbal. Bentuknya sendiri itu bisa berupa data, digital atau biner, gelombang suara, teks tertulis, hingga bahasa tubuh. Selanjutnya, yang keempat ada protokol. Protokol adalah kumpulan yang disepakati bersama agar sumber dan penerima bisa saling nyambung. Tanpa protokol yang sama, pesan akan dianggap sebagai gangguan, noise saja. Dalam komunikasi manusia, penggunaan bahasa yang sama, semisal sama-sama bahasa Indonesia, dan etika bicara bergantian, tidak monolog. Selanjutnya ada media transmisi. Yang terakhir atau channel. Media transmisi adalah jalan atau jembatan fisik yang membawa pesan dari sumber ke penerima. Jenis media sendiri itu ada terpadu atau guided, menggunakan fisik kabel seperti kabel tembaga atau telepon, serat optik, internet kecepatan tinggi, atau kabel koaksial atau TV kabel. Tidak terpandu atau unguided, menggunakan gelombang elektromagnetik melalui udara atau ruang hampa seperti wifi, sinyal seluler 4G, 5G, dan satelit. Hambatannya sendiri di dalam media ini biasanya muncul noise atau gangguan, atau juga attenuation, pelemahan sinyal yang dapat merusak kualitas informasi. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif terjadi jika sumber mengirimkan informasi melalui media yang tepat dengan mengikuti protokol yang disepakati, sehingga penerima dapat memahami pesan tersebut dengan akurat. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa
kenapa suara kita dari HP kita bisa sampai ke HP orang lain padahal jaraknya jauh banget. Di sini aku, Kanita Artanuraya, bakal ngejelasin sistem telekomunikasi itu bekerja. Sistem telekomunikasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu proses transmitter atau TX. Saat kita menelepon, suara kita akan ditangkap oleh handphone dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut akan dimodulasi menjadi sebuah gelombang yang akan dipancarkan. Yang kedua yaitu perjalanan sinyal di udara. Gelombang yang sudah dipancarkan akan merambat di udara dan diterima oleh antena penerima seperti tower BTS. Yang ketiga yaitu proses receiver atau RX, di mana suara kita atau gelombang yang sudah diterima oleh BTS akan diolah menjadi sebuah suara atau data yang biasa kita dengar ataupun kita lihat. Secara singkat, sistem telekomunikasi bermula ketika TX mengirimkan sinyal merambat di udara, dan yang ketiga yaitu yang terakhir, sinyal diterima oleh RX. Selanjutnya, teman saya akan mendemonstrasikan secara sederhana bagaimana sistem telekomunikasi itu bekerja. Baik, saya Dinar Muhammad Nugraha akan mendemonstrasikan secara sederhana bagaimana sistem tersebut bekerja. Baik, untuk mendemonstrasikan secara sederhana bagaimana sistem tersebut bekerja, apa saja yang diperlukan antara lain 2 Arduino, kemudian kabel jumper, dan juga modul RF 350 MHz. Kemudian 2 USB seperti ini, Arduino IDE, dan juga library komunikasi nirkabel yang bernama Radiohead. Lalu, penyambungan transmitter ke Arduino melalui kabel jumper itu ada 3 sambungan. Yang pertama, kabel merah disambungkan ke 12, kemudian kabel kuning disambungkan ke 5 volt, dan yang terakhir kabel biru disambungkan ke GND. Begitupun dengan penyambungan receiver ke Arduino, itu ada 3 sambungan. Yang pertama, kabel ungu disambungkan ke mana nih? Nah, ini. Kabel ungu disambungkan ke 5 volt, kemudian kabel biru disambungkan ke D11, kemudian kabel hijau disambungkan ke GND. Nah, sekarang kita sudah memasuki kode pemrograman. Untuk kode pemrogramannya sendiri sebetulnya sudah saya buat sebelumnya. Bisa kalian lihat di sini ada receiver sama transmitter yang nantinya akan kita gunakan dalam demonstrasi. Sekarang kita buka dulu masing-masing. Nah, sekarang tampilannya kita buat rapi dulu. Nah, kurang lebih untuk kode pemrogramannya itu seperti ini. Untuk yang transmitter, saya akan mengirimkan kode halo dunia yang nantinya akan diterima oleh receiver. Sekarang kita sambungkan Arduino ke kabel USB ini. Lalu yang satunya lagi sama sih sebetulnya. Nah, kita sambungkan. Nah, udah sambung. Nah, di sini saya akan menyambungkan untuk Arduino yang ini, saya akan menyambungnya tuh ke sini. Lalu untuk yang satu lagi, saya akan menyambungnya di belakang. Nah. Di sini kita melakukan pengecekan dahulu. Ini udah betul ya, udah nyambung ke Arduino. Lalu yang satunya lagi yang receiver itu udah, nah ini belum nih. Kita sambungkan ke Arduino Nano karena kita menggunakan Arduino Nano untuk yang receiver. Nah ini udah betul. Lalu sekarang masing-masing program kita verifikasi dulu. Taknya aman-aman aja ya untuk keduanya ya. Nah ini aman ya, udah aman ya. Nah sekarang masing-masing kita tinggal upload.
Nah, semuanya udah downnya udah aman lah. Nah, untuk mengetahui apakah keduanya sudah bekerja, apakah yang transmitter sudah mengirimkan dan yang receiver sudah mampu menerima, kita akan memantaunya melalui serial monitor. Nah, ini bisa dilihat di kedua serial monitor ini. Untuk yang bagian transmitter muncul ya pesan telah dikirim, itu artinya transmitter itu sudah bekerja. Lalu pada bagian serial monitor yang kanan yang receiver bisa dilihat itu terdapat tulisan halo dunia. Itu artinya adalah receiver sudah berhasil menangkap pesan dari transmitter. Saya Muhammad Zakari akan menyimpulkan keterkaitan teori dan praktik pada pengenalan sistem telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan sistem yang memungkinkan pengiriman informasi dari pengirim kepada penerima melalui media tertentu dengan memanfaatkan sinyal. Secara teoritis, sistem telekomunikasi terdiri dari sumber informasi, pemancar, media transmisi, penerima, dan tujuan akhir. Dan berdasarkan hasil praktik akhir yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep teoritis berperan nyata terhadap kehidupan sehari-hari.